Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah, yang saya muliakan para guru, para kiai, para ustadz, yang saya banggakan tokoh masyarakat Bendung, dan semoga tadi disampaikan bahwa di antara tokoh-tokoh kita ada yang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Kami akan menjelaskan materi tentang Rabbul Alamin atau Rabbil Alamin, yaitu diambil dari surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Alhamdulillah itu ditempatkan di awal, sedangkan Rabbul Alamin itu ditempatkan di akhir, di ayat itu. Tidak Rabbul Alamin, Alhamdulillah, tidak begitu. Nah, ayat 1 atau ayat 2 surat Al-Baqarah ini menjelaskan 3 ilmu tauhid. Berapa? 3 ilmu tauhid. Yang pertama menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Yang kedua menjelaskan tentang tauhid asma wa sifat, nama Allah dan sifat Allah. Yang ketiga menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Nah, Bapak Ibu, perlu difahami kenapa Allah itu pada kesempatan tertentu disebut Rabbun. Disebut apa? Rabbun. Tetapi pada kesempatan lain Allah itu disebut Allah, ilahun Allah. Kenapa? Nah, ini harus difahami betul ini, nggak boleh sembrono. Kalau Allah itu sedang menciptakan, membina alam semesta, itu namanya Rabbun. Menciptakan, memelihara, mengatur, memusnahkan, itu namanya apa? Rabbun. Tetapi ketika Allah itu sedang disembah, seperti kita tadi sholat maghrib, itu Allah namanya Allah. Jadi beda. Disebut Allah itu karena sedang disembah. Orang ketika tawaf di Ka'bah, Tuhannya itu Allah. Orang sedang sa'i Safa Marwa, Tuhannya itu disebut Allah. Tetapi ketika Allah itu sedang menumbuhkan bebijian, baik biji rumput, biji apa saja, Allah itu disebut Rabbun. Jelas Bapak Ibu? Bedanya Rabbun dengan Allahu. Nah, gitu.
Nah, di dalam surat Al-Fatihah ayat ke-1 atau kedua ini, itu harus kita bahas 4 hal. Yaitu membahasnya dari bawah dulu. Alamin, Rabbun, Lillahi, Alhamdulillah. Jadi kita ibarat orang naik itu dari bawah dulu. Karena puncaknya di situ, di tauhid itu adalah alhamdulillah. Gitu ya. Ya kalau Al-Qur'annya menyebutnya yang istimewa dulu yaitu alhamdulillah. Oleh karenanya saya katakan tadi, kenapa alhamdulillah disebutkan awal pertama? Ya Pak, Bu. Jadi alhamdulillah disebutkan awal pertama itu karena terbaik, istimewa. Alhamdulillah. Baik, dari belakang, dari alamin dulu. Ini betul-betul harus dikuasai oleh setiap muslim, muslimah. Alamin itu artinya nama kelompok besar makhluk. Nama kelompok besar makhluk itu alamin. Kalau terjemahan di Kementerian Agama, Robbil Alamin itu diterjemahkan Tuhan semesta alam. Nah, kalau disebutkan hanya semesta alam, orang nggak paham. Maka apa alamin itu? Nama kelompok besar makhluk. Makanya ada kelompok besar manusia, namanya alam manusia. Ada kelompok besar namanya alam malaikat, alam jin, alam tumbuh-tumbuhan, alam ikan, alam bebatuan, dan alam geologi, alam angin, udara, kemudian alam langit dan bumi. Itu namanya alamin. Gitu. Jadi alamin itu tadi apa? Nama kelompok besar makhluk kosmos. Di cakrawala ini bulan, bintang, bumi, matahari, dan planet-planet lain itu nama dari kelompok makhluk Allah. Itu namanya alamin. Jadi kalau orang membahas tauhid, alhamdulillahirabbil alamin, alaminnya saja masih kurang jelas, kabur dan suram nanti kesananya itu Pak. Kabur dan suram, iki piye maksudnya ayat. Jadi jelas ya, yang namanya alamin itu apa tadi? Nama kelompok besar makhluk. Ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam binatang, ada alam ikan, kemudian ada alam seperti udara ini, kemudian ada alam bebatuan, alam kosmos, semua itu namanya alam. Gitu. Jadi jelas ya, alam itu gitu. Saya ulang, kalau diterjemahkan dengan Tuhan seru sekalian alam, itu ya maksudnya. Gimana maksudnya? Enggak jelas. Nah, gitu. Kalau ditafsirnya ya panjang lebar menjelaskannya, hanya dengan cara saya menyampaikan bahwa alam itu nama kelompok besar makhluk. Loh kenapa ada kelompok besar? Ikan itu dibagi 3. Ya kan? Secara kelompok itu. Ikan air asin, ikan air payau, ikan air tawar. Makanya kelompok besar pokoknya ikan. Nah kan begitu. Kalau sudah jelas, bisa diikuti, alam itu
Maka kita naik sedikit. Rabbun. Nah, gitu. Rabbun itu maknanya tarbiyah. Diciptakan, dipelihara, diatur, diurus. Jadi kalau kita gabungkan dengan kata majemuk, Rabbun alamin, alam semesta, kelompok besar makhluk itu tidak ada yang tidak terkena tarbiyah. Jelas? Semua itu diciptakan, diatur, diurus, dikasih rizki, dikasih tempat, dikasih cara menyelamatkan diri, dikasih insting, dikasih. Itu namanya Rabb itu. Allah di situ namanya Rabb. Seperti hewan. Ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah mengetahui tempat hidup hewan. Wa mustauda'aha, dan kesudahannya. Kalau kesudahan manusia setelah alam dunia ini kemana? Setelah alam dunia masuk alam barzakh, setelah alam barzakh masuk alam mahsyar, setelah alam mahsyar masuk surga dan neraka. Nah itu Allah tahu, mengatur itu semua. Jadi ada ayat tentang peternakan itu ya'lamu mustaqarroha wa mustaudaha. Allah itu mengetahui tempat hidupnya, wa mustauda'aha, dan kesudahannya. Kesudahan hewan itu tidak ada yang di surga dan di neraka. Kesudahannya itu dijadikan debu. Maka ada ayat Al-Quran itu, alangkah baiknya kalau saya ini jadi turab. Apa ayatnya Pak Fikri? Turoba gitu. Ya, ayatnya apa bunyinya itu? Lau kuntu turoba. Karena begitu dibangkitkan itu, Allah membangkitkan manusia dan hewan tidak dibangkitkan, jadilah kamu debu. Maka enak sekali kata manusia. Nah, gitu. Jadi saya ulang, yang namanya alam semesta, alam manusia, alam malaikat, alam jin, alam setan, alam, seluruh alam itu terkena oleh tarbiyah Allah. Makanya Allah disebut Rabbul Alamin. Itu gitu. Ada yang kurang jelas? Jadi dari satu-satu Pak. Ke satu saya menjelaskan alam itu apa, alamin. Kemudian menjelaskan yang kedua yaitu Rob. Rob itu artinya menciptakan, mengelola, mendidik, memberi rizki, memberi keamanan. Betapa indahnya burung manyar ketika membuat sarang. Sarangnya menggantung dan di ujung, sehingga tidak bisa dan sulit andai pun bisa itu diserang oleh ular atau pemangsa telur dan anaknya itu. Siapa yang menarbiah itu? Ya Rabbul Alamin itu. Nah kan gitu. Bapak-bapak pernah belajar bela diri, taekwondo, silat, atau apalah namanya bela diri, sulit kan? Dokter hewannya ada. Sapi umur 3 bulan, pinter nyepak Pak. Sopo sing ngekei pelajaran? Ya Pak Win, 3 bulan sudahan lho Pak. Peting gitu. Siapa yang menarbiah itu? Nah itu
Yang menarbiyah itu adalah Rabbul Alamin. Ular begitu menetas, kalau ular itu ular yang berbisa, itu langsung punya bisanya loh Pak. Siapa yang membekali bisa itu? Yang membekali bisa itu adalah Rabbul Alamin. Ada yang kurang jelas? Jadi alamin naik, Rabbun, semua alam-alam itu terkena hukum tarbiyah oleh Rabb. Kalau sudah paham, ini jangan sampai pulang nggak paham ini. Ya, penting banget ini tauhid. Nah, kalau sudah paham, naik lillahi. Ternyata yang namanya Rabb alamin itu namanya Allah. Gitu. Namanya siapa? Allah. Lillah. Maka ketika orang itu menyebut Allah, dipasanglah teori-teori tauhid uluhiyah. Sebab apa? Kalau tidak dipasang teori-teori uluhiyah, nanti orang itu salah alamat. Rabbul Alamin yang menarbiyah kelompok besar makhluk itu bisa jadi Tuhan A, B, C, D dan seterusnya. Benar nggak? Karena salah alamat. Maka Allah menjelaskan siapa sih Rabbul Alamin yang sedemikian detailnya menciptakan alam semesta. Luar biasa ini, termasuk menciptakan diri kita. Awalam yatafakkaru ma fi anfusihim. Apakah mereka tidak memikirkan diri sendiri? Jangan salah alamat. Ada dokter dari rumah sakit hadir? Enggak. Ada enggak dokter spesial yang menguasai 10 spesialisasi? Ada enggak Pak Win? Spesialis hanya satu. Allah menjadi spesialis dari semua cabang spesialis. Makanya jangan salah alamat. Rabbul Alamin itu bukan Tuhan A, B, C, D dan seterusnya, tetapi Allah. Itu. Kan banyak orang yang suka keliru. Rabbul Alamin itu siapa? Ya mohon maaf saya akhirnya menyebutkan ini. Tahu kan begitu? Salah alamat. Nah, agar tidak salah alamat, maka ayat-ayat tauhid uluhiyah itu dipaparkan, khususnya di dalam surat Al-Ikhlas. Sopo to Allah iku dipaparkan 5, ya. Qul huwallahu ahad, katakan zat yang kamu sembah namanya Allah itu tunggal, ahad, satu. Yang keduanya Allahus Somad. Tuhan yang satu itu memposisikan dirinya as-somad, tempat meminta. Sibuk sekali Pak Allah itu karena semua makhluk itu minta. Dia menempatkan Rabbul Alamin, maka di dalam surat Ar-Rahman itu kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu super sibuk karena melayani permintaan-permintaan makhluk.
ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan sesuai dengan kondisimu. Jadi kalau tidak dikabulkan itu mungkin tidak tepat. Atau kalau tidak dikabulkan itu mungkin karena ya kesayangan Allah, andaikan dikasih itu malah amburadul hidupnya, bisa jadi seperti itu. Ya kan? Jadi Allah itu menerangkan lillah itu yang keduanya Allahus Shomad. Yang ketiganya apa? Lam yalid, tidak beranak. Tidak beranak. Apakah beranak satu? Apakah pernah keguguran? Apakah pernah mati waktu kecil anaknya? Apa enggak pernah? Lam, menafikan tidak. Lam yalid, tidak beranak. Nah kemudian yang keempatnya, walam yulad, tidak diperanakan. Jadi tidak punya leluhur. Artinya sopo bapake, siapa ibunya, siapa bapaknya, siapa kakeknya. Orang itu bapak ibunya satu-satu. Benar gak? Kakeknya ada 4. Kakek dan neneknya ada 4 kan? Nenek 2, kakek 2. Buyutnya ada 8. Orang itu punya buyut 8. Canggahnya 16. Terus sandure cangga 32. Pokoknya naik 2 kali lipat, 2 kali lipat. Allah tidak mengenal seperti itu. Walam yulad. Terus Allah itu menginformasikan tentang dirinya, yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamainya. Jadi di situ harus sudah bisa Bapak Ibu membedakan mana Allah sebagai Al-Khaliq dan mana makhluk sebagai makhluk. Gitu. Lam yalid wa lam yulad. Jadi saya ulang dari awal. Kenapa Allah itu memperkenalkan dirinya melalui al-alamin? Suruh berpikir melalui ayat-ayat Qur'aniyah yang ada di ayat-ayat 114 surat. Kemudian ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Dan jangan lupa setelahnya itu Allah memposisikan dirinya sebagai Rob. Jadilah Robbul Alamin. Setelah orang itu memahami, menyadari bahwa Allah itu Robbul Alamin, maka Robbul Alamin itu siapa sebenarnya? Itu adalah Allah. Kalau sudah orang itu menyadari adanya Robbul Alamin ketika disembah itu namanya Allah, maka kepercayaan, pengakuan tertinggi yaitu dengan alhamdu. Jadi alhamdu itu merupakan pengakuan tertinggi. Bagaimana kalau ada orang salah alamat? Ya masih kurang benar tauhidnya. Al-alamin sudah faham, Rob sudah faham, Allah sudah faham, tetapi tidak alhamdu. Hamdalahnya itu tidak terbawa. Contoh, aku sakit ini sebab berobat ning rumah sakit Aminah Blitar. Titik sampai di situ, itu tidak sampai kepada nilai hamdu. Kalau berbicaranya itu
saya berobat di Rumah Sakit Aminah, kemudian alhamdulillah Allah menemukan saya dengan dokter spesialis apalah begitu. Kemudian dikasih resep, saya makan, saya minum sesuai dengan apa namanya dosisnya, saya disembuhkan oleh Allah. Nah itu kena itu. Wah, iya. Jelas Pak? Jadi alhamdulillah itu kenapa ditempatkan di awal? Karena itu yang paling luhur. Kita mempelajarinya dari belakang, dari bawah. Alamin dulu, Robun dulu, Allah dulu. Tauhid, uluhiyah, asma dan sifat. Asma Allah itu ada berapa? 99. Kalau ahli sunnah wal jamaah kan begitu. Kemudian sifat Allah ada berapa? Sifat wajibnya 20, wujud kita bako. Sifat muhalnya ada berapa? Ada 20. Nah itu menjelaskan Allah. Jadi alhamdulillah itu puncaknya orang mempelajari tauhid, bahwa segala sesuatu itu puncaknya adalah pengakuan terhadap Allah sebagai ilah, Allah sebagai Rabbul Alamin gitu. Nah, jadi jangan sampai orang tidak tuntas ketika menyatakan sesuatu itu berhenti di makhluk. Bapak tidak ada yang dari pantai ya. Kenapa orang pelaut cari ikan nelayan itu berangkat ke laut itu sore hari? Kenapa? Ya, karena yang tradisional itu ya. Karena air itu masih panas. Bumi itu sudah dingin. Maka yang panas itu kosong udara. Sehingga angin dari darat ini menuju laut. Sehingga tinggal pasang layar, berjalanlah dia ke tengah laut. Jangan berhenti di situ. Allah mengatur angin. Ada angin darat ke laut di sore hari, ada angin laut ke darat di pagi hari. Maka orang-orang nelayan di Pantura itu, ya kita Pantura di Pulau Jawa, kalau pulang itu pagi hari. Karena bumi sudah panas, sekitar jam 8 kan sudah panas. Air laut masih dingin, maka berhembuslah angin itu ke darat. Nah itu gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Allah harus dibawa. Gini, sebagai perimbangannya, Pak Vicky ngajar di SD. SD itu pasti membuat rububiyah. Dalam artian iklan. Maka dibuatlah spanduk, gitu Pak. SD Muhammadiyah, PPDB ini. Kemudian diposting. Kemudian macam-macam. Apa tujuannya? Ya. Tujuannya itu agar mengakui kehebatan SD Muhammadiyah. Pengakuan puncaknya itu adalah penyerahan diri. Alhamdulillah. Nah gitu. Jadi Rabbul Alamin ini saya bandingkan ya. Ini saya mau diikuti. Rabbul Alamin itu adalah iklan. Iklan itu dari bahasa Arab. I'lan. Dipamerkan, dibuka di muka umum.
Sirra wa alaniyah. I'lan itu dari alaniyah. SD itu membuat robbaniyah. Mengumumkan. Begini, begini. Nah, SD Muhammadiyah itu kalau sebagai analognya itu Allah. Puncaknya agar ada hamdalah. Yaitu agar orang tua mempercayakan, menyekolahkan anaknya ke SD Muhammadiyah. Ya sama. Dari individu juga sama melakukan murabbi tarbiyah. Saya masuk di rumah salah seorang. Ada foto manten. Ada foto anaknya waktu SD, ada anaknya waktu wisuda S1. Kemudian dia salaman dengan menteri apa gitu. Itu sedang tarbiyah itu sebenarnya. Memperkenalkan diri. Jadi intinya tarbiyah itu adalah memperkenalkan diri bahwa inilah saya. Nah, inilah saya itu siapa? Allah. Karena kalau tidak diperkenalkan akan sulit, Pak. Allah itu akan sulit dipercaya, diimani itu. Karena alladzina yu'minuna bil ghaib. Bagaimanapun dipikir, diteliti, tidak akan pernah ada manusia itu melihat Allah. Maka cara untuk memberikan kepercayaannya itu dengan menjabarkan al-alamin yang semuanya itu terkena tarbiyah dari Allah. Paham enggak? Kalau saya contohkan dengan individu. Meningkat perbandingannya gini. Meningkat. Dinas pariwisata Kabupaten, Kota Blitar, Kota Kediri, atau mana saja, pasti melakukan tarbiyah. Menjelaskan macam-macam destinasi wisata. Ada ini wisata alam, ada wisata kuliner, ada wisata purbakala, ada wisata alam. Alam itu ya ada air terjun, ada apa gitu kan ya. Kemudian menjelaskan aksesnya, jalannya hot mix. Kan gitu. Aspalnya mulus. Keamanannya terjamin. Warung makannya berjajar kemanapun, nggak bakal kesulitan beli makanan. Kalaupun bermalam, hotelnya di Kota Blitar ada ini, ada ini, ada ini. Kemudian ada buku panduan dan bermacam-macam. Dinas pariwisata itu sedang memperkenalkan. Itu namanya robbaniyah. Artinya kalau saya bandingkan dengan Allah itu sedang robbaniyah. Apa tujuannya? Dinas pariwisata itu kalau saya bandingkan analognya itu Allah. Tujuannya itu agar ada hamdalah. Agar ada tingkat kepercayaan, baik wisatawan domestik atau luar negeri, mampir ke Blitar. Oke, Pak, monggo. Nah, gitu ya, Pak. Jadi Rabbul Alamin itu punya makna, punya pengertian bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya kepada makhluk, bahwa semua alam itu diciptakan, dipelihara, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bedanya kalau robnya manusia itu bisa jadi bohong. Tapi kalau Allah nggak pernah bohong. Sebagai contoh berikutnya, harus banyak contoh. Menteri Penanaman Modal dan Investasi, siapa namanya sekarang? Pak Bahlil. Wah, kan gitu. Dia mencari investor luar negeri.
Orang kaya luar negeri itu agar bisa menanam modal di Indonesia. Nah, pasti melakukan tarbiyah, Pak. Benar nggak? Umpama dia itu menempatkan atau membuat 50 macam tarbiyah. Tenaga kerjanya ulet terampil bangsa Indonesia. Wah, kan gitu. Apalagi biasanya kalau promosi investasi itu. Negara stabil. Ya kan? Pajak murah, apalagi? Orangnya ramah, apalagi? Dikenalkan itu ke luar negeri. Ke Eropa, ke Amerika, ke Timur Tengah, kemanapun kenal. Apalagi? Biaya apa? Biaya karyawan murah. Nah, bisa masuk itu. Pengiriman atau pemasokan bahan baku mudah. Karena ada pelabuhan, ada kereta api, ada macam-macam. Menjual juga sangat mudah. Karena punya akses yang luar biasa. Ya tadi sudah, bocah kecil. Apalagi itu? Mempromosikan itu. Apa sih tujuannya itu? Jadi promosi itu Rabbul Alamin, negara Indonesia itu Allah, kalau penyamaannya gitu loh Pak, agar mudah dipahami gitu ya. Allah. Tujuannya itu agar ada hamdalah. Agar ada kepercayaan. Wis aku lek pokoknya karo Indonesia percaya. Nah itu tujuannya Allah. Membuat Rabbul Alamin, kemudian menyebutkan Allah, dan menyebutkan di awal ayat itu alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu merupakan tingkat pengakuan dari makhluk untuk mengakui bahwa Allah itu adalah al-ma'bud dan mengakui bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Gini Pak, gini. Tadi saya mencontohkan investor dari Amerika Latin, dari Jepang, dari Korea, dari mana. Itu kan dikasih Rabbul Alamin kan dalam artian oleh pemerintah Indonesia. Apa tujuannya? Tujuannya itu agar ada kepercayaan, mau menanamkan. Uang yang banyak ini ditanam di Indonesia melalui bidang usaha apa? Nah, kalau orang itu sudah berserah diri, gampang. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan istilah Rabb. Jadi alam semesta ini semuanya diciptakan oleh Allah. Maka di dalam surat Al-Baqarah, Bapak-bapak, surat berapa? Ada yang hafal? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu, sembahlah. Yang disembah itu tidak disebut Allah dulu, rabbakumul. Lihat, yang mencipta, mengatur, allazi khalaqakum, yaitu menciptakan kalian dan seterusnya, termasuk kasih rizki, dikasih pasangan, dikasih kesehatan, dikasih akal, kasih pikiran, diberi kesempatan untuk sekolah, diberi kan Rabb itu. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Nah, itu begitu. Jadi Rabb itu sangat penting. Maka kalau orang itu tidak paham dengan alamin, tidak paham dengan Rabb yang dijadikan kata majemuk menjadi Rabbul Alamin, maka akan hampa ke atasnya itu Allah kisopo. Nah, kan. Kalau Allah itu diragukan juga, hamdalah tidak pernah ada. Jelas napa mboten? Nah,
Jadi hamdalah itu di dalam konteks surat Al-Fatihah disebutkan paling awal karena itu yang inti. Orang mau sholat, orang mau saum, orang mau haji, mau infak, sedekah, mau berakhlak kepada siapapun, itu kalau orang itu punya pengakuan kepada Allah, yaitu hamdalah. Jadi jenengan semua ini orang yang sudah termasuk hamdalahnya nggak meleset, hamdalahnya tepat, nggak kesasar. Buktinya apa? Ya gelem sholat, kan gitu. Ya gelem infak. Nah, ini berapa nih konsumsinya ini? Kan cuma infak. Kemudian mau meluangkan waktu. Itu karena hamdalahnya benar. Loh, kalau nggak benar, Rabbul Alaminnya nggak jelas, Allahnya nggak jelas, hamdalah nggak mungkin orang itu beriman berislam, nggak mungkin. Kalau orang itu menyatakan Rabbul Alamin itu tidak ada, paham apa? Paham apa, Pak? Yang tidak ada Tuhan itu paham apa? Aliran apa? Ateis, komunis, kan gitu. Jadi orang itu kalau sudah satu tidak memahami Rabbul Alamin, ya pasti akan berkata, ini kan hukum alam, setiap makhluk manusia, bukan makhluk nyebutnya itu, setiap yang ada ini pasti ada rotasi, lahir, besar, mati, itu sudah biasa saja. Nggak ada siapa-siapa di balik itu. Kalau Rabbul Alaminnya salah. Rabbul Alamin salah, nggak ketemu itu namanya Allah. Allah salah, nggak ketemu hamdalah. Tidak sholat, tidak ibadah, tidak muamalah yang benar, tidak percaya adanya surga neraka. Saya simpulkan, jadi tolong jenengan Bapak Ibu coba diulang kembali di rumah dari pengajian ini. Terangkan sendiri, kira-kira bisa enggak? 4 aja. Rabbun alamin, Rabbun lillah, alhamdulillah. Oh, tiba gitu. Ada pertanyaan? Ini pembahasan tauhid tingkat tinggi loh, Pak. Tingkat tinggi. Yakin jenengan belum pernah ada yang menjelaskan seperti ini, yakin. Yang menjelaskan tauhid banyak, tapi menjelaskan dari alamin, Rabb, lillah, hamdalah, belum dengan kebalikannya. Maka surat Al-Fatihah itu isinya ada 28. Plus, minus, plusnya itu ada 14, minusnya itu 14. Hamdalah, tidak hamdalah, dijelaskan. Lillah, tidak lillah. Rabbun, tidak Rabbun. Alamin, tidak alamin. Berarti alhamdulillah Rabbul Alamin 4. Ini sudah 8 sebenarnya. Tapi saya baru menjelaskan yang plusnya saja. Yang minusnya itu belum. Ya, tauhid itu begitu. Jadi harus matang tauhid itu. Bagaimana dia akan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kalau satu ayat itu alhamdulillah rabbil alaminnya masih kurang jelas, nggak benar. Sekian, mudah-mudahan jenengan merenungkan sendiri di rumah dengan 4 itu. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan dalam kesempatan yang lain. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya kita cari bareng-bareng. Kita ini kan sedang mengulas bersama-sama. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang tidak bisa. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.